Halo guys, kembali lagi bersama saya Silviana Armalina Funan, mahasiswa dari Prodi Kimia Fakultas Pertanian Universitas Timur. Nah, di sini saya akan membahas salah satu jurnal yang saya review dengan judul Alcohol Esterification via Alkoxy Radical Generated by Visible Light Photoredox Catalysis. Berikutnya pertama pendahuluan itu latar belakang. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa senyawa eter merupakan senyawa umum dalam banyak produk alami bioaktif, obat-obatan dan kosmetik. Nah, dalam konteks industri, eter ini digunakan sebagai pelarut, pendingin dan juga bahan bakar. Yang pertama skema 1. Nah, skema 1 ini merupakan skema sintesis eter dan radikal alkoksi. Nah, pada skema 1 ini terdapat 3 mekanisme reaksi di mana dalam katalisis fotoredox peneliti menggunakan HIR untuk pembentukan ikatan CO atau ikatan karbonil dalam sintesis senyawa organik. Nah, di mana dalam penelitian ini gugus HIR diletakkan pada gugus hidroksil sehingga terjadi transfer atom 1,5 hidrogen yang terkenal dengan sebutan 1,5 HAT. Nah, untuk fungsi jarak jauh CSPH dan juga penambahan 1,5 yang belum dieksplorasi untuk fungsional tak jenuh untuk fungsionalitas CSPH. Nah, strategi ini akan memberikan berbagai cara untuk mekanisme oksasiklik dengan cara redox netral. Nah, mekanisme ini diawali dengan bensikloson 2 yang diturunkan dari 4-fenil butanol yang awalnya dimulai dengan proses 1,5 HAT sebagai material start atau model reaksi. Yang berikutnya ini skema 2. Skema 2 ini merupakan eterifikasi fotokatalitik melalui penambahan 1,5 HAT. Nah, ini merupakan gambar keseluruhan pada skema 2 di mana pada mekanisme reaksi ini ikatan CH teraktivasi benzilat dan heteroatom menghasilkan asetal pada senyawa 34, senyawa 3B dan senyawa 3C dengan hasil persen rendemennya itu masing-masing 75%, 92% dan 91%. Nah, eterifikasi 4CSPH tidak dipengaruhi oleh sifat elektronik dan mentolerir sebagian besar sterik dari substituen pada arena. Nah, di mana hanya ikatan CH yang diaktifkan, di mana heteroatom memungkinkan pembentukan asetal pada senyawa 3D nanosiklik dengan hasil yang sedikit menurun, yaitu rendemennya itu 52%. Nah, ortoester pada senyawa 34 dengan rendemen 46% ini yang kemudian digunakan untuk proses optimasi kondisi reaksi serta turunan parafluoro dan memberikan hasil tetrahidrofuran pada senyawa 34 dan senyawa 39 dengan masing-masing rendemennya itu 48% dan 41%. Nah, alkoksi benziodoxolena sekunder dan tersier menghasilkan tetrahidrofurans pada senyawa 3H dan 3K yang diinginkan dengan persen rendemennya itu 56 sampai 97%. Nah, secara umum radikal alkoksi bereaksi melalui 1,5 HAT atau fragmentasi karena pembentukan radikal pusat atom C yang kurang stabil yang bertindak sebagai pendorong termodinamik. Namun untuk mensintesis senyawa kromoner tidak dapat menggunakan radikal alkoksi yang dikatalis menggunakan fotoredox.
di mana senyawa 3-fenil 1-propanol pada mekanisme ini menghasilkan kromana pada senyawa 31 dengan persen rendemennya itu 55% selama 1 jam. Nah, selanjutnya esterifikasi intramolekul fotokatalis hasilnya akan dirangkum dalam skema 3 selanjutnya. Berikutnya skema 3. Pada skema 3 ini merupakan eterifikasi fotokatalitik melalui penambahan 1,5. Nah, ini merupakan gambar mekanisme secara keseluruhan pada skema 3. Pada mekanisme ini sesuai dengan penjelasan sebelumnya, arena aromatik yang kaya akan elektron dan miskin elektron menghasilkan kroman yang sesuai seperti pada senyawa nomor 3M sampai senyawa 34 dengan persen rendemennya itu 56-54%, di mana alkohol tersier dan sekunder menghasilkan senyawa pada nomor 3R sampai 3U yang tertera pada slide. Namun reaksi ini berlangsung secara regioselektivitas yang kurang baik sehingga alkoksi benzoiodoksolon dari alkohol 3,4,5 trimetoksifenil propanol menghasilkan kroman pada senyawa nomor 3M sebagai bomber tunggal dengan rendemennya itu 56%. Nah, alkohol 3,4 metoksifenil propanol menghasilkan kromanen pada senyawa nomor 3N sebagai campuran yang tak terpisahkan dari 2 regioisomer dengan perbandingannya 3:1 dengan persen rendemennya itu 44%. Nah, regioselektivitas meningkat menjadi 5:1 ketika cincin fenil disubstitusi dengan etil karboksilat pada posisi para. Alkohol 10-metil 4,3 hidroksipropil benzoat menghasilkan kromanen pada senyawa 30 sebagai campuran regioisomer yang tidak terpisahkan dengan rendemennya itu 37%. Nah, substituen ortobromo dan parakloro dalam cincin fenil alkohol menghasilkan kromanen. Ini dapat dilihat pada senyawa 3P dan 3Ki dengan rendemennya itu 52% dan 54%. Nah, ketika alkohol tersubstitusi naftil atau alkohol 2-metil 4-naftalen 1-butanol, keduanya merupakan regioisomer yang membentuk kromanen pada senyawa nomor 3T dan 3T aksen dinolasi secara terpisah dengan hasil rendemennya itu 49% dan 11%. Yang berikutnya ini skema 4. Skema 4 ini merupakan mekanisme yang diusulkan konsisten dengan pengumpulan data pada penelitian ini. Nah, ini merupakan gambar keseluruhan mekanisme pada skema 4, di mana pada skema 4 ini mekanismenya diawali dengan reduksi elektron tunggal benzoiodoksolon kalomel standar SCE dalam CH4CN dengan keadaan terfotoeksitasi SCE dalam CH4CN menghasilkan katalis teroksidasi IR pada senyawa 2 iodobenzoat dan radikal pusat oksigen pada senyawa bagian B. Nah, selanjutnya senyawa pada bagian B itu mengalami 1,5 HAT membentuk radikal tetranslokasi bensil stabil, di mana katalis diregenerasi dengan Le dengan oksidasi set radikal mengubah karbon menjadi karbokation pada senyawa bagian D. Akhirnya karbokation pada senyawa bagian D ini mengalami penutupan cincin intramolekul untuk membentuk tetrahidrofuron pada senyawa bagian E. Nah, ini dapat kita lihat pada slide. Kemudian
Mengenai pembentukan kroman, nah langkah pertama sama seperti sebelumnya, yaitu reduksi elektron tunggal dari benzoiodoksolon. Yang selanjutnya, radikal pusat oksigen pada senyawa bagian B aksen dapat menambah posisi ipso cincin aril yang mengarah ke pembentukan radikal karbon C aksen atau ke posisi orto membentuk radikal karbon C double aksen. Nah, radikal heksanadienil menggunakan SCE ke karbokation yang sesuai, yaitu D aksen dan D double aksen. Kemudian mereduksi IRV menjadi IR sehingga akhirnya menghasilkan kromanen pada senyawa bagian E aksen. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya.